Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan sedikit menyempatkan kembali untuk mengulas turnamen Russian Championship Super Final 2022 yang diikuti oleh Danil Dubov, Artemiev, Esipenko kawan atau Sanan Sugirov yang sudah memasuki babak ke-9. Sudah 3 hari kita tidak mengulas turnamen ini kawan. Memang karena turnamen ini kebanyakan gamenya berakhir miss dan kebanyakan para penonton menunggu permainan terbaiknya dari Danil Dubov, sihir-sihirnya Danil Dubov. Tapi sampai 8 game yang sudah dimainkan sebelum babak 9, Danil Dubov hanya memetik 1 kemenangan dan 7 remis kawan. Dan akhirnya di babak ke-9 Danil Dubov akhirnya memetik kemenangan kawan atas pemain muda asal Rusia yaitu International Master Volodar Murzin yang digadang-gadang sebagai pemain masa depan Rusia. Usianya 16 tahun kawan, tapi sementara gelarnya masih International Master. Kita lihat saja permainan Danil Dubov saat berhadapan dengan Volodar Murzin ini. Dubov mengawali permainan dengan pembukaan pion E4, tidak seperti biasanya bermain dengan pion menteri, pion D4 dan pion C6. Kita temui permainan Caro-Kann defense, pion D4, pion D5, dan Danil Dubov memilih variasi pion maju, pion E5, gajah F5 tentu saja. Danil Dubov melanjutkan variasi tal dari permainan advance Caro-Kann defense, pion H4, pion H5 pilihan utama kawan. Kalau kalian cuma mendorong pion satu petak saja, biasanya akan dikejar-kejar kawan dengan pion G4 terlebih dahulu. Langkah terbaik adalah gajah mundur ke petak D7 yang paling banyak dimainkan oleh pemain-pemain terdahulu kawan. Tapi kalau kalian mundur ke sini atau ke sini bahkan akan tetap dikejar gajah kalian, ke sini tetap dikejar, ke sini, dan putih akan membuat langkah pengorbanan pion semacam ini kawan. Di sini kalian bisa merespon dengan langkah kalau Stockfish menyarankan kuda F6 terlebih dahulu, atau di game-game terdahulu ya pion pukul pion ataupun menteri ke petak D6 kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi langkah terbaik dari Volodar Murzin adalah pion H5, gajah D3, dan saatnya bertukar gajah sekarang kawan. Dipukul balik oleh menteri dan menteri hitam keluar ke petak A5 skak. Di game-game terdahulu yang paling banyak adalah pion E6 kawan. Hanya sekitar ada tidak lebih dari 10 game yang mengeluarkan menteri melakukan skak seperti ini. Dan di sini kuda blokade di petak D2. Ada juga yang memainkan pengorbanan pion B4 kawan, diambil lagi oleh menteri, barulah kuda D2. Tujuannya jelas membuka lajur B dengan langkah pengorbanan pion seperti ini. Pion E6 mungkin dilanjutkan dan barulah benteng bergeser ke B1. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi Danil Dubov memilih pengembangan sekaligus blokade kuda D2. Barulah sekarang pion E6. Dubov melanjutkan pengembangan kuda bergerak ke peta E2 dan menteri ke A6. Tantang Murzin menantang pertukaran menteri, ditolak dengan blokade pion C4 menantang pertukaran pion, dan tantangan ditolak kawan. Di sini kuda berkembang ke peta E7 terlebih dahulu. Kalau melanjutkan pertukaran pion semacam ini masih bisa diambil oleh kuda, mungkin gajah B4 skak. Kalian bisa bergeser kawan, raja bergeser ke peta F1. Kalau kalian blokade dengan gajah, ya gajah akan sikat gajah, ini memaksa raja akan pukul balik. Karena jika dipukul balik dengan kuda, menteri tewas, ataupun dipukul balik oleh menteri, kuda yang tewas kawan. Jadi itulah efek-efeknya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi hitam atau Murzin melanjutkan dengan pengembangan kuda ke E7. Rokade sekarang oleh Danil Dubov. Kuda F5 serang pion, dibiarkan oleh Dubov memilih menggeser benteng ke B1. Memberikan pilihan bagi hitam. Apakah pion D pukul pion C4? Apakah menteri ambil pion di sini? Apakah kuda ambil pion yang di sini kawan? Banyak pilihan sekarang dari hitam. Anggap contoh hitam ambil pion H4 ini dengan kuda, putih akan tetap mendorong pionnya kawan karena sudah mempersiapkan dari tadi bentengnya ke lajur B ini. Dan mungkin kuda D7 ataupun dengan di sini kuda C3 lanjut putih. Mungkin kuda ini akan atau menteri akan ke peta B6 kawan untuk menghindar. Untuk memberikan tekanan bagi pion di sini, kuda bergerak ke sini. Masih banyak opsi yang bisa dilakukan oleh putih. Pion B5 tetap bisa dilanjutkan oleh putih kawan.
Kalian bisa otak-atik sendiri apabila hitam mengambil pion A2 kawan. Tapi di sini tadi kita lihat pergerakan kuda ke D7 dipilih oleh Mursin. Sekarang pion B4 melanjutkan rencana. Gajah E7 persiapan rokade, memberikan pressure lebih bagi pion H4. Jika nanti kuda yang ambil akan tetap aman dengan dukungan gajahnya mungkin. Dubov melanjutkan tetap mendorong pion B5-nya, menantang pertukaran pion di petak B5, ditolak dengan menteri A5, menghindari ancaman pion. Apa efeknya ambil pion ini kawan? Untuk menukarkan pion di sini. Putih tidak akan melanjutkan ambil pion yang di sini, memilih untuk ambil pion yang di sini. Kalau diambil balik oleh pion E, ya kudanya bisa tewas kawan. Kemungkinan di sini hitam akan melanjutkan dengan langkah rokade. Amannya seperti itu. Tapi posisinya malah lebih bagus posisi putih kawan, karena dia sudah membuka jalur-jalur serangan tadi. Menteri A5 pilihan Mursin, langkah terbaik. Sekarang pion C5 blokade kawan, untuk menjadikan lajur diagonal gelap ini akan tetap tertutup. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan langkah pion pukul pion, menjadikan pion C hitam ini akan menjadi pion menggantung. Di sini langkah terbaik adalah menteri ini kawan, bergerak ke petak C7. Tapi rokade oleh Mursin, kuda F3 terlebih dahulu. Lanjut Danli Dubov untuk dukungan bagi pion H4-nya, walaupun percuma karena kena dua serangan sekaligus kawan. Tapi juga maksud yang lain adalah membuka aktivitas gajah. Bertarung di petak G5 nanti, ataupun bergerak ke petak D2 mengancam menteri bisa juga. Tetap Danli Dubov dari tadi menawarkan pion A2-nya, tapi hitam tidak berani ambil. Tapi sekarang kalau kalian mau ambil pion ini tak ada masalah, yang merupakan salah satu pilihan terbaik juga. Selain menteri ini ke petak A4 kawan. Tapi hitam bermain dengan pion F6. Dubov melanjutkan pion B pukul pion C6, dipukul balik oleh pion B. Pion ini sekarang menggantung kawan. Dijawab dengan benteng langsung menusuk di baris ke-7 ancam kuda. Menteri mundur menjaga kuda. Dan sekarang kuda F4. Stockfish menyarankan pion E pukul pion F6 terlebih dahulu kawan. Mungkin diambil balik oleh gajah, ataupun pada posisi ini gajah F4 terlebih dahulu daripada kuda ke F4. Tujuan Dubov melangkah kuda F4 jelas mengincar pion ini kawan. Pion lemah, ikuti langkah menteri ambil kuda F5. Di sini menteri C8. Dubov langsung ambil pion ini. Urut-urutannya menurut Stockfish, benteng ini dikorbankan terlebih dahulu kawan. Menurut Stockfish baiknya seperti itu. Nanti kuda ambil pion E6 ini. Dan kuda tidak ada yang menjaga, nanti bisa diambil oleh menteri. Posisi kuda juga mengancam benteng garbu menteri. Menteri mundur, kuda tidak perlu sikat benteng langsung, tapi pilih kuda terlebih dahulu kawan. Benteng F7, menteri ambil pion H5. Itulah jalur kesukaannya Stockfish. Dubov memilih langsung ambil pion ini terlebih dahulu. Dijawab dengan pion E pukul pion E5. Langkah terbaik membuka akses benteng menjaga kuda. Dengan ide juga pion ini didorong kawan untuk ancam menteri ancam kuda. Dan di sini benteng disikat oleh kuda. Pion E4 sekarang. Menteri mundur ke B1. Sayangnya Mursin salah pukul terhadap kuda putih nih kawan. Baiknya memukul menggunakan kuda agar menterinya tetap terbuka untuk menjaga kudanya. Pion siap ambil kuda di F3 kawan. Tapi dalam posisi yang tertekan waktu kawan, tinggal 3 menit saja, sedangkan Danli Dubov masih mempunyai 30 menit lebih. Memukul kuda F8 dengan gajah. Di sini Dubov melanjutkan gajah F4-nya untuk memberikan dukungan benteng serang menteri ke depan. Kuda F6 membuka akses menterinya menjaga kuda F5, pion bisa pukul kuda. Dibiarkan saja kawan, benteng E1. Di sini hitam melanjutkan kuda mundur ke petak E8. Langkah kesalahan lagi, langkah blunder. Kenapa tidak ambil kuda ini saja kawan? Ya menteri ini diusir dulu agar tidak menjaga kuda dengan benteng C7 kawan. Dan kuda ini akan tetap tewas. Oke, kita kembali ke langkah aslinya, tapi di sini kuda E8. Langkah terbaiknya adalah kuda ini bergerak ke petak G4, tapi kuda mundur ke petak E8. Dubov membalas dengan benteng B8 menantang pertukaran di sini kawan, dan terjadi baku hantam dan pion ini dalam ancaman. Di sini pion didorong maju, hitam tidak akan berani ambil kuda di sini karena putih juga akan mendapatkan kuda di sini. Pion hanya didorong maju satu petak ke petak A6.
Raja Putih F1 oleh Dubov. Di sini gajah E7. Untuk memblokade terhadap ancaman dari benteng putih terhadap kudanya kawan dan pion siap ambil kuda F3, juga mendukung kudanya untuk incar pion H4, Dubov melangkah kuda E5, melepaskan penjagaan petak D4 kawan, karena memang kudanya dalam ancaman pion. Kuda hitam ambil pion D4, benteng D1, gajah hitam ambil pion C5, dan kuda D7 ancam gajah. Kuda manuver ke E6 untuk melindungi gajahnya, tentu sekarang benteng C1. Gajah mundur ke E7, benteng sekarang ambil pion yang ada di petak C6. Coba hitung kawan, berapa langkah tadi dari Dubov membuat langkah 2 pengorbanan pionnya, sehingga akhirnya dia mendapatkan pion hitam sekarang. Dengan keunggulan benteng yang sangat fleksibel bergerak di horizontal dan vertikal yang range-nya sangat jauh seperti ini, sudah membuat keuntungan tersendiri bagi putih. Kuda D4, benteng ambil pion A6. Di langkah ke-33 ini Volodar Murzin menyerah. Karena sudah merasa dia kalah kualitas perwira kawan, keunggulan benteng ini sulit ditandingi dengan pergerakan range yang sangat panjang, baik horizontal ataupun vertikal kawan, dan putih mempunyai pion yang cukup bebas. Jika dilanjutkan kawan, sudah jelas pion-pion ini sangat sulit untuk di backup lagi. Benteng siap bergerak untuk ancam pion di sini, kalian sulit untuk membackupnya lagi ke depan kawan. Anggap contoh di sini kalian membuat langkah kuda ini bergerak ke sini. Ya, di sini kalian mungkin berharap nanti kuda bergerak ke sini untuk membackup pion, maka pion A4 terlebih dahulu akan dimainkan kawan. Kuda bergerak ke petak C3 untuk melindungi pion dari ancaman benteng mungkin. Di sini pion A5 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman kuda, barulah benteng siap bergerak untuk ancam kuda. Mungkin kalian mendorong pion, tertarik untuk mendorong pion segera kawan. Di sini benteng akan bergerak ke C6 untuk mencegah pergerakan pion ini didorong maju. Mungkin kuda ini bergerak ke peta F6 menantang pertukaran. Sekarang gantian pion A6 kawan. Sudah sangat sulit. Walaupun kalian mencoba melangkah dengan cara seperti ini, apabila kalian melanjutkan dengan kuda ini bergerak ke peta F5, maka tentu saja benteng A5 serang pion, kuda F6 ya disikat oleh kuda, dipukul balik oleh gajah, dan pion ini jatuh. Posisi kuda dalam ancaman, pion yang di sini juga dalam ancaman. Sudah sangat sulit kawan untuk mempertahankan posisi saat benteng sudah ambil pion A6 ini. Pion ini juga target berikutnya dari benteng. Itulah kawan kemenangan kedua dari Daniil Dubov di turnamen Russian Championship Super Final 2022. Sekarang posisinya menempel ketat Sanan Sugreb dengan selisih setengah poin yang menyisakan 2 babak lagi kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.